Terus kita tambahkan lagi PPN kalau teman-teman yang PKP gitu kan. Jadi let's see, misalnya seluruh itu misalnya dapatnya 46%. Ya Tinggi kan? ya? Tinggi misalnya. Kalau cuma 10%, ya nutup kayaknya tuh. Ya udah, cuman tinggal Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, segera join ya. Klik join di bawah ini supaya teman-teman dapat video yang membantu teman-teman dalam berjualan online ya. Mulai dari jualan di Tokopedia, Shopee, Lazada, sampai manajemen dan juga accounting dan tax-nya. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget dari accounting hack nih, Kak Ica. Nah, Kak Ica mungkin boleh perkenalkan diri kepada Botakers yang belum kenal Kak Ica. Oke, makasih Om Botak. Halo teman-teman Botakers, perkenalkan saya Ica dari Accounting Hack. Saya akuntan yang sudah 12 tahun berprofesi sebagai akuntan. Jadi di sini kita mau sharing-sharing nih tentang aspek-aspek pembukuan yang tepat, sehingga tujuannya teman-teman Botakers di sini bisa memiliki laporan keuangan yang rapi dan terpercaya. Kurang lebih gitu ya Om Botak ya, tujuan kita pada kesempatan kali ini. Yes, karena sebenarnya banyak banget yang DM Om Botak, dan kemarin ini kita sempat buka DM ya, siap teman-teman yang punya pertanyaan mengenai accounting, itu boleh DM. Nah, berikutnya ada satu pertanyaan dari Agus di Bekasi. Nah, Agus ini bilang pembukuan yang rapi itu gimana sih ya, soalnya omset itu gede, udah jualan online tuh lama. Nah, si Om Agus ini nggak kelihatan duitnya. Aduh, sayang banget ya Om jadi, ya. Jadi sebenarnya tuh gimana sih caranya supaya kita tuh bisa punya omset gede tapi duitnya kelihatan? Yes, bener banget. Cerita yang sama juga banyak Om. Kebetulan kita kan di kantor konsultannya Accounting Hack itu handle kurang lebih 50% klien kita itu adalah online seller. Oh. Yes, hampir 50% Om. Jadi, jadi itu merupakan permasalahan yang umum terjadi, klasik ya, banyak orang yang seperti itu. Nah, kalau dari pengamatan saya itu karena mereka melakukan 5 kesalahan basic yang sering dilakukan oleh perusahaan pemula. Yang pertama adalah mereka masih mencampur ya antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Nah ini fatal Om. Jadi uang bisnis masuk gitu ya di rekening itu. Terus nanti ada pengeluaran untuk keperluan pribadi, misal untuk liburan, untuk sekolah anak, untuk macam-macam kebutuhan pribadi. Nah itu menggerus uang dari bisnis, jadi tidak ada pemisahan. Nah, padahal seharusnya apabila terpisah, memang owner ini berhak untuk mendapatkan bagi hasil, pasti karena dia kerja kan gitu. Nah, itu tapi bagi hasil harus ada proporsinya, Om. Jangan nggak asal. Jadi setelah bagi hasil itu, saran saya ya, dari laba bersih, makanya teman-teman itu wajib banget untuk bikin laporan laba rugi. Jadi tahu profit bersihnya itu berapa. Nah, biasanya untuk bagi hasil, kita itu ambil maksimal hanya di angka 50%, Om. Yang 50%-nya kita gulung lagi untuk memperbesar bisnis, gitu. Nah, kalau sampai untuk keperluan pribadi ini melebihi 50%, itu yang bahaya. Yang pertama, uangnya nggak ada. Yang kedua, bisnisnya susah untuk berkembang. Itu kesalahan pertama, teman-teman Botakers. Yang kedua sering saya lihat di klien-klien kami, itu adalah tidak memiliki anggaran bulanan. Anggaran bulanan itu penting, Om. Kenapa? Supaya kita bisa punya budget, berapa sih kita itu belanja stok itu tiap bulan berapa. Karena kita sudah tahu HPP atau harga pokok penjualan kita itu berapa sih. Misal kita sudah matok, oke, saya mau gross profit itu di angka 50% misalnya. Berarti kan belanjanya hanya 50% aja kan. Nah, dari situ kita sudah punya budget di anggaran. Oke, bulan
Desember ini saya belanja, saya prediksi omset saya 100 juta for instance. And then 50% dari 100 juta itu berapa? Oh, 50 juta. Berarti kita hanya punya budget untuk belanja stok itu di angka 50% itu. Nah, itu yang saya sering edukasi untuk teman-teman klien di kami. Terus kesalahan yang ketiga adalah tentukan harga jual itu berdasarkan harga tetangga, Om. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Jadi tetangga jual 120.000. Oh wow, dia rame. Ya wes aku tak jual 115 wes cekno aku lebih rame. Nah itu nggak bisa Om kayak gitu. Kita untuk menentukan harga jual itu ada suatu hitungan Om. Nanti kita hitungan. Jadi harga belinya, harga belanjanya berapa, misal 100.000, nah itu kita tambah-tambahkan tuh. Misalnya nih, kita mau biaya iklan, budgetnya berapa, oke, iklan 10%. Terus ada biaya operation. Biaya operation itu oke lah kita budget karyawan, listrik, air, dan lain-lain itu di 15% ketambahan, jadi 25%. Terus nanti ada biaya apa lagi? Biaya keuntungan misalnya, mau keuntungan let's say 20%, berarti kan tadi 25 tambah 20, 45, berarti margin yang kita terapkan di harga jual kita ya di angka 45% itu, Om. Belum ketambahan kalau misalnya PKP. Nah, kalau PKP berarti tambah lagi 11%. Yes, jangan lupa. Karena kalau sampai 11%-nya kelewatan, iso-iso rugi. Kan sayang toh ya, kita jualan rugi sayang. Dan bisa pidana juga ya? Yes, bener banget. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah omsetnya di atas 4,8 dan nggak pingin PKP ya sebenarnya bisa, tapi nanti bisa NPWP itu juga legal. Tapi kalau sudah omset 20M Om, kayak klien saya, mau di non PKP kan ya susah Om. Tapi ada caranya Kak? Ada caranya. Ya. Wah pasti. Ini kayaknya bisa panjang nih kalau. Iya, bisa panjang kalau tentang taxation ya teman-teman. Tapi ya kurang lebih itu. Lalu kesalahan yang keempat itu tidak punya catatan keuangan yang rapi. Nah itu Om, itu juga salah satu sebabnya. Jadi dia nggak tahu uangnya tuh lari kemana. Gitu, uang mau lari ke sini nggak ada. Terus belum lagi nanti kalau misalnya punya omset dari Shopee misalnya, terus dia nggak ditarik di dompetnya tuh nggak ditarik di dompet Shopee nggak ditarik, langsung dipakai untuk biaya iklan. Nggak boleh gitu. Itu menurut ya boleh-boleh aja, terserah kan yang punya teman-teman botakers ya. Tapi kalau dari sisi accounting, saya sangat tidak sarankan. Kenapa? Karena nanti kita tidak bisa kontrol yang namanya biaya marketing, biaya iklan ini kan harus ada budget. Nah, kalau kita asal seperti itu, nanti kita akan kesusahan untuk tahu berapa sih exactly omset kita pada bulan ini, pada periode ini, kita susah akhirnya. Rekonsiliasinya juga susah. Dan akibatnya ketika kita nanti misalnya nih kena pemeriksaan pajak, kita jadi nggak bisa menunjukkan data eksternal. Karena orang kalau kena pemeriksaan pajak Om, itu ada diminta bukti-bukti eksternal. Entah itu rekening koran, entah itu laporan dari Shopee, dari pihak ketiga. Laporan Shopee juga bisa diminta sebagai salah satu bukti? Yes, bisa juga diminta. Laporan marketplace ya, itu bisa juga diminta sebagai salah satu bukti. Jadi, teman-teman saya sangat sarankan pembukuannya itu sudah mulai dirapikan. Terus kesalahan yang terakhir adalah sering overtrading, Om. Nah, overtrading itu kondisi di mana teman-teman ini nggak tahu budget ya. Akhirnya belanja pulaan. Kalau dalam Surabayaan pulaan. Kalau di ini pembelian pembelian stok terlalu gede. Jadi dia tergiur harga murah tanpa ngelihat budget dia berapa, akhirnya kebablasan untuk mengeluarkan uang supplier ini. Soalnya kadang-kadang dikasih cashback. Yes. Ya, kalau bulan ini pengambilan ini tambah ekstra cashback berapa persen. Yes. Nah itu nggak lihat budget sehingga akhirnya uangnya kesedot di situ. Sementara nanti punya biaya lain lagi, akhirnya duitnya nggak ada. Nah itu kan
penyebab juga. Jadi kurang lebih teman-teman saya sangat sarankan, yuk kita rapikan mulai sekarang untuk laporan keuangannya. Seperti itu kira-kira Om. Kalau misalnya untuk, ini dari pertanyaan lainnya ya, ini pertanyaan dari DM juga berikutnya. Kalau misalnya stoknya itu sering selisih, mungkin selisihnya karena beberapa penyebab ya, biasanya karena COD yang nggak balik, karena mungkin ada pencurian internal ya, atau ada penyusutan lain-lain. Ini gimana sih caranya supaya secara accounting-nya kita benar gitu, beres? Yes, betul banget. Itu juga sering terjadi Om di klien-klien kami. Salah satu contohnya ya yang terbaru kemarin, itu kan kita ketika melakukan konsultasi pajak juga kita ada pendampingan ya. Manajemen internal itu, internal kontrol di manajemen seperti apa. Jadi diketahui Om, nggak main-main loh. Hilangnya itu di angka 10% dari omset. Wow. Jadi hitung aja misalnya klien itu jualan di Shopee, di Tokopedia? Iya, di marketplace Om. Ya? Yes, di marketplace. Omset 10% dia hilang. 10% hilang. Omset dia itu rata-rata per bulan itu di angka 375 sampai 400 lah. Jadi sudah hampir mendekati 4,8 M per tahun. Hilang segitu Om. Karena dia jualannya waktu itu jualan baju. Ya kan? Nah, punya selidik, ternyata ada beberapa kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, saya lihat gudangnya. Itu tuh open space, Om. Open space? Yes, jadi semua karyawan dia tuh punya karyawan itu 7 orang, 6 atau 7 gitu, aku lupa. Jadi, semua orang itu bisa akses itu gudang. Dan dia jualan baju dewasa gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia ada kemungkinan kecurian internal gitu. Terus yang kedua Om, dia tidak ada pencatatan penjualan harian. Jadi dalam satu hari itu kan harusnya kita rekap tuh penjualan kita, pengiriman kita tuh kemana aja kan kita rekap. Sehingga nanti dari rekapan itu kita cocokkan dengan dompet Shopee. Mana aja yang sudah terrealisasi omsetnya gitu kan. Nah itu dia nggak ada rekap itu. Jadi COD dia nggak tahu whether itu keterima atau enggak, atau balik, dia nggak tahu, nggak ada pencatatan itu. Nah setelah kita perbaiki SOP manajemennya, SOP persediaannya itu. Nah, akhirnya sekarang alhamdulillah tingkat kehilangan itu cuma di angka 2%, 3%, which is itu normal. Kalau hilang 2%, 3% itu normal. Tapi kalau sampai di atas itu, kita memang harus membenahi SOP manajemen persediaan kita. Berarti dari accounting tadi, setelah kita tahu datanya, itu bisa memudahkan kita untuk mengambil tindakan-tindakan atau membuat SOP baru ya? Yes, betul Om. Itu hati-hati loh teman-teman. Kehilangan persediaan itu bisa jadi biaya yang nggak kelihatan. Nah, kebocoran yang nggak kelihatan. Goib namanya. Goib, bener banget teman-teman. Jadi itu bisa bikin kita rugi. Gitu, karena 10% itu lumayan banyak loh. Apalagi nilai baju dia kan juga nggak murah. Dia itu 10% adalah HPP loh, bukan dari nilai jual loh. Ya, itu nggak murah gitu. Jadi ya memang harus kita hitung ulang. Satu, stok opnam juga berkala Om. Harus ada di bagian gudang itu yang melakukan laporan kartu stok. Itu harian setiap akhir shift. Tutup toko, jam 4, jam 5 tutup, itu sudah lapor. Ini loh stoknya, kode ini tinggal berapa, kode ini tinggal berapa. Itu harus ada Om. Belum lagi nanti stok opnam bulanan, itu juga harus kita lakukan. Belum lagi nanti ada dari kita, bisnis owner-nya, teman-teman Botakers, itu juga harus lakukan audit secara berkala terhadap kesesuaian stok. Jadi stok itu memang harus ada yang namanya kartu stok Om. Dan audit stok opnam namanya. Itu. Nah, mengenai hitungan harga jual, ini kan erat kaitannya dengan cara kita dapat profit atau enggak, cuan atau enggak. Gimana sih cara ngitung harga jual yang benar?
Yang jelas jangan ikut tetangga ya teman-teman botakers ya. Yang penting termurah. Yang penting termurah, jangan dong. Nanti kita bisa yang kena. Yang penting makannya banyak. Aduh. Bisa flexing. Aduh. Nah terus nanti kita in the end kayaknya kerja bakti gitu. Kita kan kerja pingin dapat cuan ya, Om ya. Nah cara yang paling gampang itu cuman teman-teman hitung ya harga belinya berapa, kulaannya berapa. Misal nih, for instance kulaan 100.000. Terus kita tambahin tuh biaya-biaya yang pingin kita bebankan di dalam barang itu, gitu kan. Misal nih, biaya marketing, iklan 10%. Biaya operasional, itu kita budget 15%. Itu karyawan, biaya listrik, air, wifi, dan kawan-kawan. Terus yang ketiga, ongkir tuh biasanya ditanggung sama kita atau dari customer. Kalau klien saya customer. Kalau misalnya ditanggung kita ongkirnya, misalnya kita ada promo pre-ongkir gitu, itu misalnya ditanggung kita ya kita tambahkan. Terus biaya adminnya, marketplace itu berapa kita tambahkan. Terus kita tambahkan lagi PPN kalau teman-teman yang PKP gitu kan. Jadi let's see, misalnya seluruh itu misalnya dapatnya 46%. Ya tinggi kan? Ya? Tinggi misalnya. Kalau cuma 10%, ya nutup kayaknya tuh. Ya udah, cuman tinggal yayasan. Yayasan sosial ya itu ya teman-teman ya, itu yayasan sosial. Jadi mau buat yayasan atau PT? Pengen buat yayasan atau PT. Jadi teman-teman bener-bener harus hati-hati banget. Kalau cuan cuman 10%, cuman 5%, ya berarti teman-teman harus siap-siap jual volume. Duanya. Jadi cost-nya persentase makin kecil. Iya, terutama untuk operational expense itu bakal lebih kecil lagi. Tapi kalau amannya, apabila teman-teman cuman omset sebulan 200, 300, ya itu saya percaya 15% pasti. Tapi kalau teman-teman udah punya omset misalnya sebulan, let's see, 1 miliar gitu. Kayak salah satu klien saya itu 1 tahun 20M. Itu lumayan rendah untuk operational expense-nya, dia cuma disampai angka 7%, Om. 7%? Iya, karena kan harga jual dia mahal-mahal, dia jualan elektronik, teman-teman. Jadi mahal kan, harga jual aja sudah 100 ke atas, 200 sampai 500 ribu, jadi ya enggak masalah. Nah, setelah kita tambah-tambahkan itu, 46%, let's see, for example ya, kita dengan segala macam biaya, tadi marketing 10, operasional 15, sudah 25, untung misalnya kita mau untung 10% jadi 35, terus PPN misalnya 11%, berarti 46 gitu kan. Ya udah, 100.000 kita bagi 0,54. Nah, itulah harga jualnya teman-teman. Gitu. Jadi sesimpel itu sih, kita bagi aja 100.000 itu harga beli kita, harga belanja kita bagi 0,54. Kalau dia punya expense-nya 46% tadi. Yes. 46% ya. Expense plus gross profit yang diharapkan. Ya, plus gross profit ya. Iya. Wow, berarti sebenarnya tuh hitung-hitungannya tuh banyak ya. Yes. Dan teman-teman ini kelihatannya udah mulai pusing nih kalau udah sampai sekarang ya. Makanya saya pengen kasih pertanyaan pamungkas nih ya. Nah, saya pusing nih ya. Gimana sih caranya saya mulai pembukuan step by step? Betul. Nah, kalau teman-teman pingin tahu lebih lanjut nih mengenai tata cara pembukuan yang rapi, yang benar, step by stepnya, teman-teman bisa ikutan. Nanti ada video membership. Itu kita sudah siapkan untuk teman-teman, dan dari Kak Ica yang akan sebagai narasumbernya akan mengajarkan step by step nih kalian. Nah, kemudian dari dana itu, Botakers harus merekonnya di Excel. Jadi kita tarik dana 1 juta. 1 juta itu terdiri dari apa aja? Itu dari omset apa aja? Dari omset yang 100.000. Supaya Botakers punya pembukuan yang rapih ya. Yes, dan juga banget. bisa tahu tadi penyakit-penyakitnya, bisa kita obati dengan step-step yang benar. Yes, benar banget. Kalau mau tinggal join aja, klik di bawah join membership ya. Di sini teman-teman bisa langsung dapatkan akses untuk video-video yang khusus member, khusus untuk Botakers level intermediate ke atas. Nah, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thank you Aicha yang sudah mampir ke sini. Sampai jumpa lagi nanti di video khusus member. Bye-bye. Bye. Kabar gembira Botakers,
kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video,